Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Azharo. Di sini saya akan mempresentasikan tugas hukum laut saya dengan judul kejahatan di laut beserta upaya penanganan. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai kejahatan di laut, saya akan memaparkan sedikit mengenai latar belakangnya. Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, sekitar 5,8 juta kilometer persegi, yang merupakan 3/4 dari total wilayah Indonesia, yang terdiri dari 17.504 pulau dan dikelilingi garis pantai sepanjang 95.200 km. Batas-batas kekuasaan wilayah suatu negara dipegang erat. Pelanggaran yang terjadi terhadap wilayah suatu negara dapat berakibat fatal. Dengan adanya batas wilayah, maka dituntut untuk berhubungan dengan baik bagi setiap negara, dan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati perlu diterapkan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Selanjutnya, laut merupakan wilayah yang berbatasan dengan suatu negara. Dari hal tersebut, maka kejahatan yang terjadi di wilayah laut lepas dapat menimbulkan konflik yurisdiksi antara negara pantai dengan negara bendera kapal. Kejahatan di laut masih sangat marak terjadi. Keamanan bagi para pekerja di laut sangat terancam karena masih adanya kejahatan-kejahatan yang ada di laut, seperti halnya kejahatan pembajakan atau perompakan di laut. Pembajakan di laut diatur dalam UNCLOS dan telah diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Pembajakan meliputi setiap tindak pidana kekerasan, penahanan, pemerkosaan, atau penyusutan untuk kepentingannya pribadi, baik kapal pribadi maupun pesawat yang diarahkan di laut tinggi. Pembajakan dapat dilakukan pada kapal, pesawat, orang, maupun properti di luar yurisdiksi negara manapun. Pembajakan ini dapat dilakukan oleh pelaku yang melibatkan orang-orang dengan kewarganegaraan yang berbeda dan dikendalikan dari negara manapun. Oleh sebab itu, kejahatan tersebut dapat terjadi di mana saja dan pelaku pembajakan dapat melarikan diri kemana saja. Selanjutnya, hukum internasional telah membedakan antara perompakan dan perampokan. Perompakan di laut diartikan sebagai perbuatan melawan hukum yang terjadi di laut lepas dengan menggunakan cara kekerasan demi kebutuhan individu. Sedangkan untuk perampokan diartikan sebagai kejahatan yang berlangsung di wilayah laut. Di sini terdapat dua rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana mengatur kejahatan-kejahatan di laut lepas seperti kejahatan pembajakan di laut. Rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana upaya hukum dalam penanganan kejahatan-kejahatan laut tersebut. Baik, pembahasan pertama yaitu pengaturan kejahatan-kejahatan di laut lepas. Indonesia memiliki wilayah laut yang luas sehingga tak luput dari konflik-konflik yang berhubungan dengan wilayah kelautannya. Hal yang terbiasa di laut, Indonesia menghadapi kejahatan transnasional seperti illegal fishing, penyelundupan barang serta narkoba, penyelundupan manusia dan boat people atau manusia perahu, terorisme dan bajak laut. Namun di sisi lain, Indonesia memiliki lembaga-lembaga penegak hukum untuk patroli di laut, di antaranya yaitu TNI Angkatan Laut, Polri, Direktorat Kepolisian Perairan, Kementerian Perhubungan Dirjen Hupla, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Bakamla, dan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Ilegal. Beberapa dari aparat penegak hukum tersebut bertugas untuk melakukan patroli terkait keamanan laut serta sektoral sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan masing-masing. Pembajakan di laut lepas telah diatur dalam hukum kebiasaan internasional. Hal ini karena dianggap mengganggu kelancaran pelayaran dan negara berhak melaksanakan yurisdiksi berdasarkan hukum yang berlaku di negaranya. Terdapat pada Konvensi Roma 1988 pasal 6 ayat 1 yang berbunyi menetapkan yurisdiksi atas tindak pidana yang ditetapkan dalam pasal 3 ketika kejahatan dilakukan A. Melawan untuk mengibarkan bendera negara pada waktu kejahatan dilakukan di atas kapal. B. Dalam wilayah negara yang bersangkutan termasuk laut teritorial. C. Dilakukan oleh seorang warga negara dari pasal negara tersebut. Pasal 6 ayat 2 berbunyi, setiap negara pihak juga dapat menerapkan yurisdiksinya atas suatu pelanggaran jika A. Tindakan itu dilakukan oleh seseorang yang berkewarganegaraan dari negara yang bersangkutan. B. Selama pelaku dari negara tersebut mengancam untuk membunuh atau melukai orang lain. C. Tindakan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memaksa negara yang bersangkutan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.
terkait pembajakan di laut telah diatur dalam Konvensi Jenewa 1958 dan Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Dalam pasal 15 Konvensi Jenewa 1958 bahwa setiap tindakan ilegal kekerasan, penahanan, atau tindakan penyusutan berkomitmen untuk tujuan pribadi oleh awak atau penumpang kapal swasta atau pesawat pribadi dan diarahkan a. di laut lepas terhadap kapal lain atau pesawat udara atau terhadap orang atau properti di atas kapal atau pesawat udara, yang b. terhadap kapal, pesawat udara, orang atau barang di suatu tempat di luar yurisdiksi negara manapun. 2. Setiap tindakan partisipasi sukarela dalam operasi pesawat terbang dengan mengetahui fakta yang membuatnya menjadi bajak laut kapal atau pesawat udara. 3. Setiap tindakan mengajak atau dengan sengaja membantu tindakan yang disebutkan di sub-ayat 1 atau sub-ayat 2 pasal ini. Pengaturan mengenai kejahatan pelayaran yang terdapat dalam KUHP mengenai pembajakan di laut yang terdapat pada pasal 438 KUHP yang berbunyi ayat 1 diancam karena melakukan pembajakan di laut dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Barang siapa masuk bekerja menjadi nahkoda atau menjalankan pekerjaan itu di sebuah kapal, padahal diketahuinya bahwa kapal itu diperuntukkan atau digunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekerasan di lautan bebas terhadap kapal lain atau terhadap orang dan barang di atasnya, tanpa mendapat kuasa untuk itu dari sebuah negara yang berperang atau tanpa masuk angkatan laut suatu negara yang diakui. 2. Dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Barang siapa mengetahui tentang tujuan atau penggunaan kapal tersebut masuk bekerja menjadi kelasi kapal. Pengaturan mengenai kejahatan pelayaran yang terdapat dalam KUHP mengenai pembajakan di laut yang terdapat pada pasal 438 KUHP yang berbunyi ayat 1 diancam karena melakukan pembajakan di laut dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Barang siapa masuk bekerja menjadi nahkoda atau menjalankan pekerjaan itu di sebuah kapal, padahal diketahuinya bahwa kapal itu diperuntukkan atau digunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekerasan di lautan bebas terhadap kapal lain atau terhadap orang dan barang di atasnya, tanpa mendapat kuasa untuk itu dari sebuah negara yang berperang atau tanpa masuk angkatan laut suatu negara yang diakui. 2. Dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Barang siapa mengetahui tentang tujuan atau penggunaan kapal itu masuk bekerja menjadi kelasi kapal tersebut atau dengan sukarela terus menjalankan pekerjaan tersebut setelah hal itu diketahui olehnya ataupun termasuk anak buah kapal tersebut. Ayat 2 disamakan dengan tidak punya surat kuasa. Jika melampaui apa yang dikuasakan, demikian juga jika memegang surat kuasa dari negara-negara yang berperang satu dengan yang lainnya. Pembajakan di laut lepas dikatakan sebagai musuh semua manusia. Setiap negara memiliki kewenangan untuk melakukan pengejaran. Kewenangan ini tidak hanya pada kejahatan pembajakan, melainkan dapat dilakukan juga terhadap pelanggaran undang-undang fiskal dan perikanan serta pelanggaran yang menyangkut kepentingan negara dalam batas-batas maritim. Yang kedua yaitu upaya hukum dalam penanganan kejahatan laut seperti pembajakan di laut. Upaya yang dapat dilakukan yaitu upaya perlindungan bagi kapal. Upaya ini mendorong bagi para pemilik kapal dan operator kapal untuk mengambil langkah perlindungan yang sesuai terhadap kejahatan di laut seperti pembajakan di laut dan perampokan bersenjata terhadap kapal. Upaya yang lainnya yaitu upaya menekan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata terhadap kapal. Upaya ini seperti halnya menahan kapal perompak atau pembajak di laut. Dalam pengejaran kapal pembajak yang terjadi di dalam atau melewati laut teritorial suatu negara, maka akan menjadi kewenangan dari negara tersebut. Selain itu, membentuk titik dan pusat koordinasi yang diatur dalam pasal 8 untuk berkomunikasi secara terus-menerus mengenai peringatan bahaya, laporan-laporan dan informasi yang berkaitan dengan perampokan bersenjata terhadap kapal kepada negara lainnya dan pihak-pihak yang berkepentingan.
Upaya lainnya yang dapat dilakukan yaitu menurunkan petugas. Hal ini yang dimaksud yaitu petugas dapat ditempatkan dengan tugas menaiki kapal atau pesawat patroli dalam rangka operasi. Selain itu, koordinasi dan pembagian informasi yang penting ini dilakukan dengan komunikasi yang efektif sehingga mudah dalam pemberian bantuan semua pihak patroli yang lainnya. Kemudian dapat juga melakukan upaya peninjauan kembali dari legislasi nasional dalam konteks peradilan, pemidanaan dan pelaksanaan hukuman bagi mereka yang terlibat dalam perompakan di laut dan perampokan bersenjata terhadap kapal, dan untuk memfasilitasi ekstradisi atau penyerahan untuk dilakukan peradilan tidak dapat dilakukan. Setiap partisipan dimaksudkan untuk meninjau kembali legislasi nasionalnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa terhadap hukum nasional yang mengkriminalisasikan pembajakan di laut dan perampokan bersenjata terhadap kapal dan pedoman yang cukup untuk melaksanakan yurisdiksi, investigasi, dan penuntutan terhadap tersangka. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.